Ya, teman-teman, hari ini kita lanjut ke matematika IPA betul UGM tahun 2006 ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang matematika IPA yang 2005 ya. Nanti makin ke sini menjelang utul UGM nanti yang rencananya kalau Jakarta panitianya tanggal 24 ya ujiannya, mulai tanggal 24. Jadi masih cukup banyak waktu ya, kira-kira nanti sampai ke tanggal 24. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita bahas soal utul yang update-nya juga ya, tahun 2018, mungkin 2019 atau 2020 kemarin nggak ada ya. Nah, oke, mungkin bagi kalian yang tadi sudah mengikuti ya atau ngelihat membandingkan antara matematika IPA-nya SIMAK dengan matematika IPA-nya utul, mungkin banyak sekali perbedaannya ya. Jadi secara tipikal soal juga ya lebih gampang dicerna soal-soal utul UGM. Gampang dicerna, gampang juga dikerjain gitu ya. Jadi meskipun judulnya matematika IPA nih, kalau di utul UGM itu ya sebenarnya standar-standar aja ya. Kalau kita menguasai, kalau dalam matematika ya, kalau kalian menguasai tentang rumus-rumusnya gitu ya, tentang materinya, saya kira nggak ada terlalu masalah gitu ya. Jadi kalau SIMAK tadi ngerjain 5 itu udah bagus ya, kalau utul UGM ngerjain 10 lah mendingan ya minimal gitu ya. Itu yang mungkin dibuat standarnya gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Ini ada ABC adalah sudut-sudut suatu segitiga. Ya. Kemudian A kurang B-nya 30 derajat dan sin C-nya 5/6. Nah, di sini ada pertanyaan berapa nilai sin A kali cos B-nya gitu ya. Nah, kalau dikatakan A, B, dan C adalah sudut-sudut dalam suatu segitiga, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau dijumlah mereka gitu ya, itu hasilnya adalah 180 gitu ya. Karena mereka /sudut sudut-sudut suatu segitiga. Berarti kalau kita cari C-nya aja, karena di sini ada sin C sama dengan 5/6 ya. Jadi kalau C-nya saja berarti 180 dikurangi dengan A plus B. Nah, dengan demikian kalau sin C ya, berarti sama aja sin 180 minus A plus B. Nah, gini. Sin C-nya 5/6. Nah, kalau sin 180 minus A plus B itu sama aja sin A plus B ya, menurut identitas relasi nih. Jadi kita dapat ini sin A plus B-nya 5/6. Lah Kak, ada sih rumusnya sin A plus B gitu ya. Sin A plus B kan rumusnya sin cos gitu ya. Sin cos plus cosin. Cos A sin B. Nah, ini nilainya 5/6 ya guys. Kemudian kalau katanya A min B itu sendiri adalah 30 derajat, ya berarti kalau sin A min B, ya berarti sama artinya sin 30 derajat. Alias berapa nilainya? Setengah, gitu kan ya. Nah, kita bikin juga di sini sin A min B ya. Rumusnya sama, cuma beda tanda aja. Sin cos min cosin, gitu ya, cosin. Nah, ini yang sama dengan setengah ya, setengah biar langsung bisa dioperasiin. Ini 3/6 ya, gampang ya. 3/6. Nah, ini kita eliminasi aja nih. Karena kita butuh sin A kali cos B, berarti kita tambah. Nah, ini yang habis ya kan. Berarti 2 sin A kali cos B nilainya adalah 8/6. Berarti kalau sin A kali cos B-nya nilainya berarti 4/6 atau 2/3. Nah, ini jawabannya bebek gitu ya. Ini
Biasa dulu pas kalian di sekolah juga sudah sering ya ketemu soal beginian ya. Kemudian nomor 2 nih agak-agak gimana ya soalnya. Diketahui cos alfa min 1 bagi 1 min sin alfa sama dengan A ya. Untuk A-nya tidak sama dengan 90 dan kelipatannya gitu ya. Ditanyanya tangan alfa per 2. Ya, tangan alfa per 2 nih bukan A ya, alfa per 2. Jadi kita malah nyari tangan sudut pertengahannya ya, tangan sudut pertengahannya. Nah, berarti dari sini kita harus gunakan rumusnya sudut pertengahan. Nah, kalau tadi kita pahami ya, kalau cos, contoh ya, cos 2 alfa. Itu kan rumusnya ada, contoh aja nih ya, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi kalau nanti misalkan cos 4 alfa Kak, berarti cos kuadrat 2 alfa dikurang sin kuadrat 2 alfa. Jadi kalau misalkan cos alfa doang, itu berarti cos kuadrat setengah alfa dikurang sin kuadrat setengah alfa. Pada intinya, sudut yang di sebelah kanan itu harus setengah dari sudut yang di sebelah kiri. Jadi kalau 4 alfa di kiri, yang kanan 2 alfa gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus memakai ini nih kalau mau gampang ya. Kita harus memakai sin 2 alfa. Ini rumusnya tadi 2 sin alfa cos alfa gitu ya. Nah, berarti kalau sin alfa saja Kak, berarti kan dia 2 kali setengah alfa. Berarti ya 2 sin setengah alfa kali cos setengah alfa. Nah, jadi ini harus kita upayakan ke dalam rumus-rumus sudut pertengahan. Ya, sekiranya kita harus gunakan identitas ya, sudut rangkap. Berarti kalau cos alfa tadi kita ubah ya, jadi cos kuadrat setengah alfa min sin kuadrat setengah alfa. Kemudian kalau sin alfanya dirubah, satunya juga dirubah. Ya, 1 itu bisa kita ubah jadi sin kuadrat alfa per 2 atau setengah alfa ditambah cos kuadrat setengah alfa dikurang. Nah, sin alfanya itu bisa kita ganti jadi 2 sin setengah alfa cos setengah alfa. Nah, ini yang nilainya sama dengan A. Terus ini diapain lagi Kak? Nah, yang atas difaktorin ya guys, difaktorin. Jadi cos setengah alfa ditambah sin setengah alfa kali cos setengah alfa dikurang sin setengah alfa. Sementara bawahnya ini tidak lain adalah sin min cos ya, atau cos min sin boleh ya. Cos alfa kan. Cos setengah alfa biar ini sesuai ya. Cos setengah alfa ditambah kan dikurang ya. Dikurang sin setengah alfa dikuadratkan. Nah, ini yang nilainya A gitu ya. Ini kita bisa coret 1 ya. Kita coret 1 nih. Yang cos alfa min sin alfanya kita coret ya kan. Nah, jadi ini. Terus kan tinggal cos setengah alfa tambah sin alfa, cos setengah alfa min sin setengah alfa gitu ya. Kemudian nih atas bawah kalian bagi dengan sin setengah alfa. Ini atas bawah dibagi sin setengah alfa. Tujuannya apa sih Kak? Tantangan itu kan sama aja sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa kan gitu ya. Nah, nanti kalau muncul kok dibaginya sin si cos dong ya. Sorry, cos. Cos bukan sin. Nanti biar jadi per cos ya. Nah, gini.
Jadi kalau kita bagi dengan cos setengah alfa atas bawah ya, kalau kita bagi, kita nanti akan dapat ini 1 tambah tangen setengah alfa gitu ya, bagi 1 min tangen setengah alfa sama dengan A. Nah, kemudian kita kali silang ya, 1 plus tangen setengah alfa sama dengan A min A kali tangen setengah alfa. Kita butuh tangen setengah alfanya ya. Berarti kumpulin A tangen setengah alfa ditambah tangen setengah alfa sama dengan A min 1. Nah ini kalau dikeluarin jadinya A tambah 1 kali tangen setengah alfa sama dengan A kurang 1. Berarti kalau tangen setengah alfa saja artinya adalah A min 1 dibagi A plus 1. Nah ini jawabannya yang C ya. Jadi tadi nih kita bagi ya, bagi dengan cos setengah alfa, ini dibagi, ini juga dibagi nih. Ini yang nomor 2 ya. Nah, ini yang nomor 3 mudah sekali ya teman-teman, pasti kalian bisa. Proyeksi vektor U ke vektor V adalah W. Maka panjang W adalah, berarti kita itu nyari panjang proyeksi gitu ya. Panjang proyeksi U pada V. Nah, ini nih yang kita cari. Coba ada yang bisa bantu kakak? Ada Rizka Aprilia? Rizka Aprilia? Nggak ada. Rizka. Aldila Lufti? Iya, Kak. Oke, Dila. Rumusnya apa? Panjang proyeksi U pada V. Ada ya rumusnya ya? Proyeksi vektor U dot V dibagi apa? Ayo masih ingat? Dibagi apa? Panjang U apa panjang V? Panjang U atau Panjang V ya, Kak? Panjang V, betul. Nah, kalau ngaliin vektor bisa ya. U dot V berarti kaliin koefisien I dengan koefisien I gitu kan. Berarti 3 kali berapa? Koefisien I 3, koefisien V-nya 4 gitu kan. Ditambah, sekarang kalikan koefisien J dengan koefisien J berarti 4 dikalikan dengan berapa? 8 ya. Nah, bagi dengan panjangnya V. Nah, panjang V-nya dicari dulu. Akar, caranya akar koefisien dikuadratin. Gitu aja ya. 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, ini tinggal ngitung aja nih. Berapa Aldila? 3 kali 4? 12. 4 kali 8? 32. Dibagi akar. Nah, ini 64 tambah 16 ya. Caranya gini, biar gampang hitungnya. 4 kuadrat. 8 itu kan 4 kali 2 toh. Berarti kalau dikuadratin ya 4 kuadrat, 2 kuadrat kan gitu ya. Nah, gini. Nah, ini kalau atas dihitung jadinya 44 ya. Bawahnya adalah akar 4 akar 5 nih kalau dihitungnya. 4 kuadratnya keluar, jadi 1 plus 2 kuadrat, ini nanti 4 akar 5 ya. Nah, hasilnya harusnya 11 per akar 5 panjang W-nya.
Jika proyeksi vektor U ke vektor V adalah V, maka panjang V-nya adalah, nah harusnya ini, 11 per akar 5 atau 11 per 5 akar 5. Gitu ya? Bisa lah nih. Kak, kalau ada kos-kosnya itu apa ada? Oh, itu mencari rumusnya U dot V kalau yang diketahui panjang dan sudut. Ya, kalau U dot V ada juga rumusnya ini. Jadi kalau ini kan ada vektornya ya, jadi kita nggak pakai rumus kos-kosan itu. Panjang U, panjang V, cos theta. Nah, ini kalau diketahuinya bukan elemen vektor. Kalau ini kan ada vektornya, yang 3, 4J-nya itu ada. Kalau cuma diketahuinya panjang U sekian, panjang V sekian, sudut yang dibentuk antara U dan V sekian. Nah, ini pakainya rumus yang ini. Oke, Kak. Oke, gitu ya. Nah, kemudian nomor 4 nih. Ada matriks transformasi yang mewakili pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan rotasi 900, bukan 900 ya, ini 90 derajat. Nih maksudnya nolnya jatuh. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat O adalah. Nah, dulu ya kalian mungkin hafal ya, kalau dulu ya, hafal matriks transformasi sumbu X apa. Kemudian matriksnya rotasi 90 apa. Nah, untuk di sini ya kita mungkin sudah lupa ya karena sudah lama banget ya kan. Nah, ada sebenarnya cara membuat matriks transformasi ini, Kakak ingatin ya. Cara membuat matriks transformasi. Yang mestinya harusnya dihafalin ya. Nih Kakak kasih tahu caranya. Pertama kalian bikin sumbu X, sumbu Y gitu biasa ya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Kemudian nah, kita buat titik-titik yang berjarak 1 dari pusat koordinat. Nah, berarti ada 4 ya. Titik-titiknya terletak pada pada ini. Berarti nanti di sini adalah titik 1,0 ya. Di sini berarti titik 0,1. Di sini berarti min 1,0. Nah, di sini 0,-1 gitu ya. Dari keempat titik ini nanti kita namai ya, kita namai. Ada 2 titik yang kita gunakan, yaitu titik 1 ini. Titik 1,0, kemudian titik 2 nih, titik 0,1 gitu ya. Nah, matriks transformasi alias T gitu ya, itu adalah matriks dengan ordo 2x2. Ordo 2x2 berarti ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom. Nah, cara ngisinya nanti gini. Kolom yang pertama kalian isi dengan bayangan titik pertama. Ya, bayangan titik pertama. Ada di mana bayangannya? Itu nanti kalian isi di kolom pertama. Sedangkan kolom kedua itu isi dengan bayangan titik 2. Nah, oke, kita praktekin ya, kita praktekin. Nah, ini nggak perlu satu-satu ngerjainnya guys, langsung ya, langsung aja. Jadi kita nggak usah nyari matriksnya sumbu X dulu, terus nanti hasilnya dikalikan sama matriksnya rotasi 90, nggak usah. Ya, jadi kita langsung aja. Nah, kita urut ya dari titik pertama dulu. Coba perhatikan. Titik pertama adalah 1,0. Titik 1,0 kalau dicerminkan terhadap sumbu X, karena titik 1,0 itu letaknya pada sumbu X gitu ya. Berarti kalau sifat pencerminan kan begini nih. Ini misalkan cermin ya, ini cermin. Ini cermin. Nah, di sini ada titik, ya kan? Katakanlah titik A lah gitu ya. Nah, bayangannya itu kan nanti di bawahnya. Kalau misalnya cerminnya mendatar ya. Ini aksen di sini. Nah, sifat pencerminan itu dia tegak lurus
ya. Kemudian jaraknya sama. Nah, itu sifat pencerminan untuk cermin datar. Jadi kalau suatu ketika nanti ketika titiknya itu nempel sama cermin, maka bayangannya ya tetap di situ. Ya, kalau dia nempel sama cermin bayangannya tetap. Jadi urutannya titik 1 dicerminkan dulu terhadap sumbu X. Sudah, hasilnya tetap 1,0. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90. Nah, titik hasilnya tadi yaitu 1,0 diputar 90 berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti dia ke sini. Ya kan? Diputar 90 berarti bayangannya ada di 0,1. Nah, itulah bayangan akhir titik 1. Kita tulis 0,1 ke bawah. Kemudian titik 2. Nah, titik 2 kan kita akan isi di kolom kedua. Jadi ini ngisinya atas X bawah Y gitu ya, cara ngisinya ya. Nah, X, Y. Titik 2 ini 0,1. Sama caranya, pertama dicerminkan dulu terhadap sumbu X ya, sesuai urutan soal ya. Titik 0,1 kalau dicerminin terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bawah sini. Di 0,-1. Kemudian titik 0,-1 dicermin dirotasi 90 derajat, berarti 0,-1 jadi ke sini ya. Karena berlawanan arah jarum jam ya. Kalau searah jadi -1,0, kalau berlawanan jadi 1,0. Jadi bayangan akhir titik 2 adalah 1,0. Nah, gini. Udah, gampang banget ya kalau ngerti ini. Hasilnya adalah yang C. Kak, pencerminan kan macam-macam, nggak cuma sumbu X ya kan, bisa aja sumbu Y. Nah, nanti tergantung soal ya. Ada juga yang garis Y sama dengan X. Nah, kalau garis Y sama dengan X, kalian gambar dulu garis Y sama dengan X-nya. Ya kan? Ini garis Y sama dengan X nih kalau misalnya dibutuhin. Jadi kalau misalnya matriksnya Y sama dengan X apa Kak? Bisa dibikin. Titik 1 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X jadi di sini. Jadi 0,1. Titik 2 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X jadi 1,0. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Terus ada lagi garis Y sama dengan min X. Nah, ini garis Y sama dengan min X. Matriksnya apa? Bisa dibikin sendiri. Titik 1 kalau dicerminin Y sama dengan min X jadi 0-1. Tulis saja ke bawah 0-1. Nanti seperti garis Y sama dengan X, cuma ininya minus semua ya. Nah, ini gampang sekali ya kalau kita tahu cara bikin matriks transformasi. Nah, kalian kalau misalkan mau bikin satu persatu juga boleh ya, tapi harus dikaliin. Nah, kalau mau bikin satu persatu dengan cara perkalian, ya T gabungan itu harus dikalikan secara terbalik ya. T2 kali T1. Jadi kalian bikin matriks rotasi dulu, ya matriks rotasi dulu, rotasi 90 derajat, berarti titik 1 jadi 0,1, titik 2 jadi -1,0. Nah, kemudian matriks sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X titik 1 tetap. Nah, titik 2 jadi 0-1. Nah, ini silakan dikalikan. Pasti hasilnya nanti yang ini. Ini kakak pakai cara gambar, ya cara gambar artinya langsung. Nah, ini yang ini itu cara komposisi namanya ya, perkalian dulu dikalikan. Cari satu-satu dulu baru dikaliin. Hasilnya akan sama saja. Tapi kalau menurut kakak kalau perkalian ini beresiko salahnya tinggi ya, karena kadang-kadang kita nggak teliti ya ngaliin matriks. Oke, ada pertanyaan sampai nomor 4? Paham ya? Kita lanjutlah kalau paham. Nah, sekarang yang nomor 5, diketai kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Dengan P adalah P pada AE sehingga AP-nya 3. Oke, di sini kali ya, guys. Nah, ini 3, rusuknya 4 kan, berarti ini 1 nih. PE 1. Kemudian Q di tengah-tengah AB, di sini Q. Berarti ini 2 ya. Luas segitiga HPQ. Oke, ini bisa lah ya, cuman itu tantangannya.
kita harus nyari panjang sisi-sisinya, ya kan? H, P, Q. Nah, segitiga HPQ, kita pertama nyari PQ dulu, yang gampang lah ya. PQ-nya berarti akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, 9 akar 13 ya. Kemudian nyari HP, ya HP ini juga termasuknya gampang. Ini 4 ya, EH, berarti akar 4 kuadrat tambah 1, jadi akar 50, akar 50, akar 17. Kemudian nyari apa lagi nih guys? Nyari haki. Nah ini yang agak mikiran ya. Nyari haki gimana kak caranya? Macem-macem. Kalian harus bikin garis bantu. Nah kalau kakak bikinnya garis ini. Jadi untuk nyari haki pakai segitiganya hadeki ya, hadeki. Nah pertama dekinya dulu dicari ya. Dekinya dicari dulu. Berarti akar ini 4, ini 2 ya. Siku-siku di A. Berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah ini akar 20 ya. 2 akar 5. Kemudian kalau haki berarti akar. Nah ini 4. Berarti 4 kuadrat tambah deki kuadrat. Berarti akar 20 kuadrat gitu ya. Nah hakinya 6 ya guys. 36 kan. Nah ini 6 nih. Kemudian kita mau nyari luas segitiga HPQ nih kak. Berarti gimana dong? Kita harus bikin segitiganya di luar. Sini ya. Asal aja nggak apa-apa. Ini segitiganya nggak tahu ya pokoknya. Siku-siku atau enggak kita nggak tahu ya. Ini P, H, Q ya. Ini ada akar 13 ya. HP akar 17 ya. Akar 17 kebalik. Dihapus saja. HP-nya akar 17. Ini akar 13 ya. Kemudian haki itu akar hakinya 6. Nah, hakinya 6. Nah, Kak, ini gimana Kak kita nyarinya ya kan? Kalau apa namanya? Kebetulan ya. Kebetulan. Ini kita perlu cari tingginya dulu nih. Enaknya dibikin alasnya si haki aja ya. Alasnya si haki boleh ya. Dan nanti ini kita bikin tingginya aja ke sana. Nah, ini tingginya nih T. Nah, misalnya di sini X, maka berarti ini sisanya ya, 6 min X. Nah, ini kita kasih nama, di sini adalah T, katakanlah gitu. Ini namanya kita hapus saja ya. Jadi kita samakan tingginya ya, kita goraskan menggunakan kedua persamaan untuk mendapatkan si X-nya ini ya. Jadi kalau untuk segitiga yang PTH ya, berarti kan nanti T kuadrat itu kan sama aja akar 17 dikuadratin kurang X kuadrat. Kemudian untuk T kuadrat yang segitiga PQT berarti kan akar 13 kuadrat dikurangi 6 min X kuadrat. Nah nanti kita dapat X-nya gitu ya. Tinggal jabarin aja nih 17 min X kuadrat sama dengan 13 min. Kalau dibongkar sekalian ya 36 plus 12X min X kuadrat. Kalian jabarin dulu 6 min X dikuadratin ya. Kemudian kali min nanti jadi seperti ini. X kuadratnya habis ya. Nah tinggal ngitung deh. Ini kan jadinya 23 ya. Min 23 tambah 23 berarti 40. Sama dengan 12X ya. Berarti X-nya kita bagi 4 paling ya. Bagi 4 berarti 10. Ini 3 ya. Nah X-nya 10/3. Kalau sudah ketemu X, kita bisa nyari tingginya. Tingginya kan bisa pakai akar 17 dikuadratin. Nah ini masih T kuadrat ya guys. Dikurang X kuadrat.
Nah, X kuadratnya itu 10 per 3 kuadrat. Nah, ini dihitung dulu ya. 17 kurang 100 per 9. 17 kali 9 berapa guys? 6, 3, 3, 6, 15 ya. Dikurang 100 bagi 9. Berarti ini 53 per 9. Ini masih T kuadrat ya. Berarti kalau T-nya itu adalah 1/3 akar 53. Nah, begitu tingginya sudah ketemu, maka luasnya ketemu. Tinggal setengah, alasnya 6, tingginya 1/3 akar 53. Jadi luasnya adalah akar 53. Nah, gitu ya. Kalau nyari luas segitiga sembarang, ya kita bisa cari tingginya dulu dengan cara seperti itu. Oke, bisa lah nih ya. Kemudian nomor 6. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan. Oke, kita ceritanya nih punya 2 persamaan ya. Punya 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu X kuadrat min 3X plus N sama dengan 0. Katakanlah nama akarnya adalah X1 sama X2 ya. Berarti kalau biasa kalau kita cari jumlah akarnya ini adalah 3 ya, min B per A. Kalau hasil kali akarnya itu C per A berarti N ya. Kemudian dari persamaan yang kedua ada X kuadrat plus X min N sama dengan 0. Akar-akarnya kita misalin aja apa namanya, alfa sama beta kali ya, boleh ya. Berarti ini sama kalau kita cari alfa tambah betanya adalah min 1 ya. Kemudian alfa kali betanya C per A berarti min N. Nah, kata soalnya jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan jumlah kuadrat akar-akar persamaan yang pertama itu kan berarti jumlah kuadrat itu kan artinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini namanya jumlah kuadrat. Beda dengan kuadrat jumlah. Itu dijumlahin dulu baru dikuadratin. Ini kalau kuadrat jumlah itu bentuknya begini. Jumlahin dulu baru kuadratin. Nah, kalau kuadrat jumlah ya seperti ini. Kuadratin dulu baru dijumlah. Pokoknya pegang kata belakangnya ya. Kalau yang belakang itu yang duluan. Jumlah pangkat 3. Nah, berarti sama pangkat 3-in dulu baru dijumlah. Karena ini nama akarnya alfa sama beta ya kita nyesuaiin ya. Alfa pangkat 3, beta pangkat 3. Nah, ini perlu kita jabarin ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu tidak lain adalah X1 tambah X2 dikuadratin min 2X1 X2. Dengan alfa tambah beta pangkat 3 kak ya, alfa tambah beta dipangkatin 3 min 3 kali alfa beta. Tapi nggak cukup ini doang, kalian harus kalikan lagi dengan alfa plus beta. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan ada 3 dikuadratkan X1 kali X2-nya N, alfa tambah betanya min 1, kemudian alfa kali betanya min N, min 1. Berarti ini 9 kurang 2N sama dengan min 1. Min berarti tetap min. Nah, jadinya ini min 3N ya guys. Berarti N sama dengan min 10. Nah, ini yang dimaksud pertanyaan soalnya. Kita mau mencari nilai N gitu ya. Oke, ini asal ingat identitas ya, istilahnya identitas mengubah jumlah kuadrat ke dalam jumlah kali sama jumlah pangkat 3 ke jumlah kali aja sih sebenarnya. Nggak susah ya. Asal ingat ya kan. Oke, sekarang nomor 7 nih. Diketahui fx suku banyak derajat 3 dengan koefisien x pangkat 3-nya sama dengan 1. Yang habis dibagi X min 3 dan X plus 1. Nah, ini kakak kasih tahu ya, kalau habis dibagi ini berarti sama artinya dia adalah faktor.
faktor dari, pokoknya kalau misalnya contoh 12 lah ya, 12 kan habis dibagi 3 contohnya gitu ya. Berarti 3 itu faktornya 12. Nah, itu sudah hukum alam ya, kalau di dalam matematika begitu. Jadi kalau dia ada habis membagi, maka dia adalah faktornya. Nah, sekarang kita coba amati bahwa fx katanya adalah suku banyak derajat 3. Artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Jadi kita bisa bilang fx-nya itu nanti punya faktor ada x min 3, ada x plus 1. Nah, yang satunya lagi apa? Kita nggak tahu. Dan supaya koefisien x pangkat 3-nya sama dengan 1, berarti satu faktornya lagi adalah x plus sesuatu atau min sesuatu, terserah. Ya. Nah, misalkan A, boleh ya. Nah, kita bisa cari A-nya dulu ya. Caranya tinggal masukin 4. Nah, ini F4 sama dengan, kan ada ya, F4 sama dengan 30. Ini 4 kurang 3 kali 4 tambah 1 kali 4 tambah A gitu ya. Sama dengan kan 30. Berarti 5 kali 4 plus A sama dengan 30. Ini coret aja 5 sama 30 ya. Jadi 4 plus A sama dengan 6. A-nya dapat 2. Setelah ketemu A ya fx-nya ketemu ya. X min 3, X plus 1, kemudian X plus 2. Kalau kita mau nyari F2 ya masukin aja 2-nya. Nggak usah dikaliin. Kok 2 kurang 1, 2 kurang 3. Ditambah 2 tambah 1, 2 tambah 2 gitu ya. Min 1 kali 3 kali 4. Hasilnya mestinya min 12. Nah, ini gampang sekali nih. Kalau langsung dong ya. Kalau langsung dong fx-nya itu, oh berarti dua faktornya ini langsung buat perkalian ya. Ini kan kalau dikalikan dia suku banyak yang berderajat 3 dengan koefisien x pangkat 3-nya 1. Nah, kita emang nggak tahu faktor yang satunya lagi apa. Makanya kita misalin A gitu ya. Oke, itu yang nomor 7 nanti. Nah, sekarang yang nomor 8 ini mudah nih, tapi kakak kasih tahu apa namanya ya, ingatkan lagi mungkin ya tentang ini apa namanya sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma yang kita gunakan nanti di sini ya. Kalau nanti ada A pangkat M log ya B pangkat N, itu nanti jadinya N per M kalikan A log B gitu ya. Kemudian kalau nanti ada A log B, B log C kaliin ya, ada lagi mungkin C log D gitu. Ini boleh disatuin jadinya A log D, yang depan sama belakang aja. Dan yang perlu kalian ingat ya, kalau ada A log A, nilainya adalah 1. Nah, ini kira-kira sifat logaritma ya yang bisa kita gunakan buat menjawab soal nomor 8. Nah, ini perkalian ya guys, maksudnya. Oke, kakak minta bantuan sekarang sama Selfie. Ada Selfie NST? Selfie? Bukan selfie foto ya. Oke, nggak ada Selfie. Diandra ada, Diandra? Diandra tidak ada. Jeremy Putra? Nggak ada juga. Amelioret? Ritzy? Kak sebutin satu-satu nih, lama-lama. Alin? Alin, Siva? Ada Alin? Mana ya yang bisa nih? Andini?
Ini jadi sebenarnya gampang kok ya. Nah, 1/k kalian tinggal ubah jadi K pangkat berapa. Ya kan? Kan 1/k itu sama aja K pangkat min 1. Log gitu ya. M pangkat 2. Terus ada 1/m. 1/m kayak tadi. Jadi M pangkat min 1 log gitu ya. N pangkat 2. Kaliin lagi. Ada 1/n. Berarti N pangkat min 1 log gitu ya. K pangkat 2. Kan kita tinggal masing-masing logaritma ini ke depanin ya pangkat-pangkatnya kan. Berarti 2/-1 ya kan kaliin 2/-1 kaliin sama 2/-1 karena ada 3 ya min 1 log ininya kan. Berarti tinggal K log M log N sama N log K ya kan. Nah ini kan sama nih M N N. Nah ini berarti sama aja dengan min 8 kali K log K. Berarti sama aja 1. Hasilnya min 8. Ya ini matematika IPA tapi kayak madas ya. Nomor 8. Ya nggak semuanya susah kan ya. Jadi ada yang bisa dikerjakan gitu ya. 8 aman ya. Nah, kemudian nomor 9. Ini penulisan soalnya guys ya, ada apa namanya agak kurang pas dikit ya. Ini karena diketik ulang ya, jadi emang rawan ya, rawan salah ketik. Jadi ini artinya adalah 5 ya, terus isinya 5 log gitu ya, bukan 5 kali log, bukan. 4x kuadrat plus 3 terus ditambah 4 pangkat 2 log x kuadrat min 1 sama dengan 39. Nah, ini kita menggunakan sifat logaritma juga ya. Sifat apa yang dipakai di sini? Nah, yang pertama adalah kalau ada A pangkatkan A log B, ini hasilnya nanti adalah B aja. Kemudian yang kedua, kalau ada A pangkat N log B pangkat N, berarti ini sama aja dengan A log B gitu ya, karena N per N kan 1. Nah, ini sifat yang kira-kira nanti membantu di sini ya. Jadi ini sudah sesuai Kak, ada 5 terus atasnya 5 log, berarti tinggal B-nya aja. Alias tinggal apa namanya yang ini ya, yang 4x kuadrat plus 3-nya doang. Kemudian untuk yang 4 pangkat 2 log, nah ini kan semestinya basisnya harus sama dengan yang di bawah yaitu 4. Nah, gimana caranya supaya dia jadi 4? Caranya ini harus kita pangkatkan 2. Kalau di sini kita pangkatkan 2, di numerusnya juga harus sama dipangkatin 2 supaya nggak merubah nilai. Nah, nantinya kalian bisa coret ya kan, jadi 4 pangkat 4 log x min 2 x min 1 kuadrat gitu ya. Nah, nanti kita hasilnya tinggal ini aja nih. 4x kuadrat tambah 3 ditambah x kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 39. Ya, nanti kita akan dapat A dan B-nya. Tentu biar tidak puyeng kita misalin ya. Dimisalin x kuadratnya itu apa? Katakanlah P boleh ya. Berarti nanti 4P tambah 3 ditambah P min 1 kuadrat sama dengan 39. 4P tambah 3 tambah P kuadrat 2P plus 1 min 39 gitu ya, sama dengan 0. Berarti P kuadrat plus 2P, karena ini kan 4P sama min 2P ya, habis tinggal 2P. 3 tambah 1 4, 4 dikurangi 39 berarti 35 ya. Nah, kita bisa faktorin ya guys. Berarti P plus 7 sama P min 5. Nah,
P-nya sendiri adalah min 7 atau P-nya sendiri adalah 5. P itu apa? Akar X. X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan min 7 atau X kuadrat sama dengan 5. Jadi kalau X kuadrat sama dengan min 7 ya nggak mungkin ya. Masa bilangan dikuadratin hasilnya masih minus, kan nggak mungkin. Nah kalau ini X kuadrat sama dengan 5 mungkin ya. Nilai X-nya ketemu nanti plus minus akar 5. Jadi jangan akar 5 doang ya. A dan B adalah akar-akar persamaan. Oh berarti A-nya itu misalkan akar 5. B-nya itu misalkan min 5. Berarti kalau A tambah B-nya ini otomatis adalah 0. Kak, boleh nggak A-nya yang min akar 5, B-nya yang akar 5? Boleh ya, bebas. Nah ini pasti kalau pertanyaannya plus ya nggak masalah kan ya. Sama aja. Oke, ini masih terjangkau ya, asal ingat sifat-sifat logaritma gitu ya.